Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitrianti dengan NIM 11940500123. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teori komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori komunikasi. Teori yang pertama adalah teori performa komunikasi atau communication performance, merupakan teori yang memfokuskan sebagai agenda mendekati khalayak. Menurut Pakhanovsky dan O'Donnell Trujillo, seperti dikutip dalam Richard West dan Lynn H. Turner, komunikasi performa merupakan proses simbolik serta penggambaran terkait perilaku manusia dalam sebuah organisasi, lebih terkait bagaimana peran ditempatkan. Penelitian yang saya ambil berjudul Pengaruh Komunikasi Positif terhadap Job Performance pada Organisasi Kemahasiswaan. Yang pertama, teori yang digunakan dalam penelitian ini memakai teori performa komunikasi. Dan metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana penelitian menentukan karakteristik responden, yaitu mahasiswa aktif di kepengurusan organisasi kemahasiswaan universitas dalam masa jabatan 2017-2018. Jumlah responden yang diambil yaitu 170 responden. Dan hubungan teori dengan penelitian ini membahas dan membuktikan bahwa komunikasi sangat penting terhadap kinerja atau job performance dalam sebuah organisasi kemahasiswaan, di mana komunikasi positif sangat berperan penting di dalam berjayanya suatu organisasi. Dan itu berhubungan erat dengan teori performa komunikasi, bagaimana fungsi komunikasi akan berjalan dengan baik jika antar anggota di organisasi tersebut memiliki komunikasi positif dan job performance yang baik. Dan ada juga masalah dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil preliminary study yang dilakukan pada organisasi mahasiswa universitas di Surabaya, ditemukan adanya indikasi kurang optimalnya job performance dari para anggotanya. Anggota organisasi mahasiswa tidak melakukan deskripsi pekerjaan yang ada, sehingga proses kerja di organisasi tersebut menjadi terhambat, dan komunikasi yang tak berjalan lancar adalah inti masalahnya. Teori yang kedua adalah teori ketergantungan. Jurnal yang saya ambil berjudul Perilaku Konsumsi Media oleh Kalangan Remaja dalam Pencarian Informasi, atau studi kasus perilaku remaja di Kota Salatiga dalam penggunaan media dalam perspektif teori ketergantungan media. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah kecenderungan perilaku remaja dalam memilih media untuk pencarian informasi. Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 267 responden dan menggunakan 5 variabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yaitu internet, televisi, koran, majalah, dan radio. Teori yang digunakan adalah teori ketergantungan. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini juga dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara perubahan serta konflik dalam tataran masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivasi sosial. Keterkaitan antara teori dan hasil kajian adalah penulis melakukan survei perilaku remaja di Salatiga dalam konsumsi media dengan 5 variabel tersebut. Internet menjadi media yang paling banyak digunakan oleh para remaja di Salatiga. Alasannya, banyak kemudahan yang diberikan internet yang mendapatkan informasi. Kemudahan yang didapatkan dan menggunakan internet oleh responden remaja di Salatiga menjadikan internet sebagai media paling banyak. Teori yang terakhir ada uses and gratification. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan pada halayak yang aktif dalam menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama teori penggunaan kepuasan adalah orientasi psikologis dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan pengguna media massa.
Penelitian yang saya ambil berjudul Uses and Gratification Theory dalam Media Sosial WhatsApp. Teori yang digunakan dalam penelitian ini memakai teori Uses and Gratification. Dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses, bukan pada hasil. Yang ketiga, masalah penelitiannya adalah bagaimana media WhatsApp menjadi aplikasi yang banyak diminati oleh berbagai kalangan dari segi umur, gender, dan lainnya. Di dalam penelitian ini, berbagai alasan dituangkan mengapa media ini sangat banyak penggunanya, di mana WhatsApp adalah untuk berkomunikasi mengirim pesan pengganti SMS. Hubungan penelitian ini dengan teori use and gratification sangat berhubungan karena objek penelitiannya adalah khalayak pengguna aplikasi WhatsApp Group dari beragam usia, yang mana khalayak sendiri adalah inti dari teori use and gratification. Sekian 3 teori yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.